Ini MAIA adalah organisasi berpikir. Maka mungkin di MAIA akan muncul kesadaran mengenai penjajahan globalisasi, mengenai kapitalisme, mengenai segala macam. Itu yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah bahwa akhirnya ada kesimpulan bahwa di Indonesia kelas menengah itu ngehe. Indonesia ini adalah ladang yang secara alamiah tumbuh benih-benih baru dengan kesadaran nilai baru, dengan pemikiran baru gitu. Sementara kalau kita lihat di teori tumbuhan itu, dia tidak akan bisa tumbuh maksimal selagi ada pohon besar yang ngayomi gitu. Berarti premisnya Mas Haryanto adalah memang harus ditumbangkan. Harus, bukan gerakan kalau tidak menumbangkan sesuatu. Jadi untuk Indonesia hari ini itu kita pakai sosialisasi nilai untuk merubah mindset orang dan seterusnya, ataukah kita memakai gerakan sosial yang sifatnya lebih dalam tanda petik keras tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ake MAIA mencoba belajar atau mempelajari atau mencicipi, mendalami hal-hal yang menyangkut gerakan sosial. Nah, narasumber kita, guru kita adalah orang yang punya pengalaman berpuluh-puluh tahun sebagai penggerak sosial. Kemudian ini Mas Toto, kemudian Mas Haryanto juga beliau akan mengejar Mas Toto, tapi beliau sendiri punya pengalaman yang sama meskipun skala waktunya mungkin berbeda dan wilayahnya juga berbeda, tapi kita perlakukan Mas Haryanto juga sebagai salah satu narasumber. Nah, saya yang bagian tuan rumah aja. Gerakan sosial berarti ada asosiasi terhadap perubahan manusia, perubahan masyarakat, perubahan bangsa, perubahan umat manusia dan seterusnya. Nah, kita belajar elementer dulu di dalam sejarah umat manusia sejak zaman nabi-nabi awal dulu. Itu kan ada berbagai macam pola, bentuk, model, atau juga termasuk modalnya, mindsetnya, atau sumber kenapa perubahan itu terjadi, kenapa gerakan dilakukan dan seterusnya. Tapi kita untuk awal-awal kita mengandaikan belum ada nabi dulu, belum ada agama dulu. Kita andaikan ini ngomong polosan sebagai umat manusia aja. Nah, mungkin saya minta Mas Toto yang pertama, sebenarnya perubahan-perubahan sosial atau gerakan-gerakan perubahan itu biasanya berlangsung pada jenis atau sifat yang bagaimana saja yang kita kenal. Mas Haryanto bisa lebih menajamkan pertanyaannya. Oke. Gini Pak Toto, mungkin kita berangkatnya dari sejarah Indonesia saja dulu. Kita nandai ada sekian tahapan lah. Kalau saya pikir hampir semua yang pernah sekolah tahu ada tahap 1908, ada 28, kemudian ada tahap 45, kemudian 66, kemudian 98 yang terkini. Ada sekian banyak, yang pra kemerdekaan aja ada sekian gerakan gitu. Nah, mungkin itu Pak Toto bisa memaparkan, itu ada sebenarnya gerakan sosial itu ada jenis-jenisnya, ada model-modelnya enggak sih Pak? Atau ada pilihannya itu? Oke. Mungkin sebelum jenis-jenisnya ya, saya kira yang mungkin kita nanti juga bisa telusuri jenis itu dipengaruhi oleh apa keberangkatannya. Tapi yang jelas visinya ya. Visi itu atau gerakan itu selalu dipengaruhi oleh visi yang dibangun. Nah, terutama keterkaitannya dengan ketidakadilan sebenarnya. Nah, ketidakadilan pada zaman-zaman sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan itu kan lebih dilihat kelas antara buruh dan majikan, antara waktu itu juga apakah masyarakat sudah memahami Belanda sebagai penjajah atau bukan penjajah, itu yang ternyata ketidakadilan itu kan juga berkembang. Ternyata tidak hanya kelas, tetapi juga ternyata ketidakadilan itu juga disebabkan oleh usia. Maka di situ ada anak dan orang dewasa.
yang seringkali membuat ketidakadilan itu justru orang dewasa. Terus yang kedua ada ketidakadilan yang disebabkan oleh jenis kelamin, maka lahir gerakan-gerakan gender dan sebagainya. Terus yang keempat itu gerakan ketidakadilan yang disebabkan oleh sumber daya alam. Ya, ini soal penguasaan sebetulnya. Nah, itu yang paling banyak sebenarnya di Indonesia yang nah, saya kira di 45 itu lebih banyak ngomong penjajahan sebetulnya. Artinya dilandasi oleh imperialisme lah waktu itu ya. Nah, saya kira gerakan itu akan sangat tergantung dengan kecenderungan tadi melihat ketidakadilan sebetulnya. Nah, sehingga pola-polanya bisa macam-macam. Ada yang gerakan-gerakan, tapi yang jelas bahwa gerakan itu selalu ada unsur mobilisasi. Nah, mobilisasi ini seringkali nggak peduli dengan mutu cara berpikir. Yang paling penting banyak orang akan terlibat gitu loh. Yang ini tadi Pak, saya fokusnya di ketidakadilan tadi itu. Berarti kan ada orang atau pihak yang merasa memperoleh perilaku ketidakadilan, ada satu pihak yang dianggap sebagai biang dari ketidakadilan itu. Berarti kan selalu ada dua pihak ini. Nah, untuk muncul rasa ketidakadilan itu ada tadi beda-beda. Ada yang ketidakadilan karena ekonomi, ada yang ketidakadilan karena perilaku, perbedaan gender segala macam tadi itu. Nah, maksud saya yang menjadikan modelnya beda itu kan berarti rasa ketidakadilan itu tadi. Tapi yang jelas tadi ya, yang ketidakadilan yang disebabkan oleh usia, terus gender, terus lingkungan itu belum lama sebetulnya. Tapi kalau kita ngomong pra kemerdekaan, saya kira yang lebih banyak adalah bicara soal imperialisme, soal penjajahan, terutama bagaimana VOC berlaku di Indonesia. Itu yang menjadi tonggak yang digerakkan oleh para penggerak-penggerak yang ingin bagaimana merebut kemerdekaan saat sebelum. Bentar, Pak. Ada para penggerak, berarti ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Iyalah, ada. Nah, kan muncul tokoh-tokoh nasional itu kan sebenarnya itu para penggeraknya sebetulnya. Berarti perubahan itu sendiri keinginan si penggerak itu atau sebenarnya? Nah itu dia. Apakah ini lebih? Nah, selama ini yang kita lihat sampai sekarang itu perubahan-perubahan yang ada itu lebih faktornya lebih kok dominan oleh si penggerak yang menginginkan atau mencita-citakan ada perubahan. Nah, yang jelas gerakan-gerakan sosial itu mestinya justru dari bawah, yang ideal ini, yang ideal. Nah, yang kita lihat selama ini justru gerakan sosial yang dimobilisir dari atas, dari top down itu. Artinya saat itu ya ada Soekarno. Saya minta izin untuk membereskan pengetahuan kita mengenai latar belakang dulu. Jadi Indonesia ini kan bukan hanya 1908, 45, 98, 66 dan seterusnya. Kita misalnya ngomong sejak Singosari misalnya, ada perubahan, ada gerakan sosial. Singosari menjadi Mojopahit, terus ada Kediri, ada Doho, ada segala macam, sampai ke Demak, sampai ke Pajang, sampai itu semua kan sebenarnya tidak ada hubungan sama ketidakadilan. Kalau tidak salah, atau mungkin karena versi sejarahnya yang kita kenal itu seperti itu, tapi pokoknya misalnya 7 nyawa dibunuh dan saling membunuh pada 7 turunan Singosari itu kan urusannya bukan keadilan sosial, urusannya adalah persaingan antar golongan penguasa, persaingan feodal, persaingan antara kelompok-kelompok penguasa. Sebenarnya demikian juga ketika sampai ke Mojopahit, kemudian ke Demak, ke Pajang, sampai ke Mataram. Nah, Mataram baru mulai transisi di mana urusan perubahan yang urusannya mobilisasi dengan visi-visi mengenai ketidakadilan itu kelihatannya itu fenomena zaman modern. Jadi bahkan ketika Demak
ke Pajang ke Mataram pun sebenarnya kan urusannya bukan ketidakadilan sosial yang menyangkut rakyat banyak. Hanya kepentingan elit kekuasaan. Iya, itu jadi itu cuma persaingan antara kelompok-kelompok feodal, kelompok-kelompok penguasa. Ya. Kemudian di ujung-ujung Mataram kita mengenal Belanda, karena Belanda itu kemudian memang melakukan akuisisi atau kooptasi terhadap sumber daya alam secara besar-besaran VOC itu, maka baru kita punya kesadaran tentang gerakan sosial yang Mas Toto katakan tadi. Nah, artinya satu poin utama kita adalah soal keadilan dan ketidakadilan. Nomor 2, bagaimana melibatkan siapa saja urusan ketidakadilan itu. Nah, hanya di zaman modern rakyat punya kesadaran agak kolektif tentang ketidakadilan penguasa, ya. Kemudian kita mengalami merebut kembali kedaulatan atas sumber daya alam itu pada tahun 1908 sampai 28 sampai 45. Itu kan sebenarnya itu kan semacam kesadaran bersama atas maupun bawah untuk merebut kembali tanah air atau sumber daya alam Indonesia. Kemudian dari 45 kita mengalami perubahan besar juga pada tahun 66 menuju Orde Baru, kemudian Orde Baru berakhir pada 98. Itu semua juga seolah-olah asal-usulnya adalah kedaulatan terhadap kedaulatan rakyat terhadap sumber daya alam. Tapi kan sebenarnya tema itu dengan makin lama makin luntur, makin tidak jelas, sehingga kalau kita ngomong setelah kita mengerti dasar dari perubahan, kemudian kita memahami pelaku-pelakunya, kemudian kita mencoba mencari dan mengidentifikasi bentuk-bentuknya, model-modelnya, misalnya dari yang lembut sampai yang kasar, dari yang nilai sampai yang fisik, gitu ya, dari yang evolusioner sampai yang revolusioner, dari yang sosialisasi sampai yang mobilisasi, kan begitu kan. Nah, dari situ kalau sekarang kita tanya praktis saja, jadi 45 itu kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya dihasilkan oleh model yang mana? Model sosialisasi atau mobilisasi? Model lembut atau keras? Kan gitu. Jadi menurut saya ketidakadilan itu kan ini hasil dari dikonstruksi ya kayak gitu. Tapi bisa saja itu pada sebelum kemerdekaan mungkin zaman-zaman sebelumnya termasuk Diponegoro ya. Itu kan juga berangkat bisa ketidakpuasan, bisa berangkat karena ketersinggungan, bisa macam-macam. Nah, itu bisa berangkat dari kelompok kecil sebetulnya yang ternyata ketersinggungan itu juga harus mengajak banyak orang gitu loh. Terus menyebarkan, terus mengakibatkan solidaritas yang lebih luas. Tapi mungkin yang Mas Haryanto yang ingin kita pertegas itu misalnya pemberontakan Diponegoro, itu pemberontakan nilai atau pemberontakan senjata, lembut atau keras gitu loh yang saya ingin pertegas. Dan ini juga gini, kalau ketidakadilan tadi itu gini, tokoh yang kita anggap sebagai penggerak itu rata-rata kan akses mereka terhadap ekonomi tidak ada masalah, akses terhadap pendidikan, misal pejuang-pejuang 45 itu Soekarno, Hatta, Yamin segala macam, akses dia terhadap pendidikan juga tidak ada masalah, akses terhadap ekonomi juga tidak ada masalah, terus akses terhadap kebutuhan sosialnya hampir tidak ada masalah. Yang terjadi masalah, yang ada mengalami ketidakadilan itu kan yang di bawah. Nah, berarti kan bukan ketidakadilan sendiri itu tadi Pak yang menjadi faktor penggeraknya, maksud saya di situ. Secara implisit Mas Haryanto ingin mengatakan semuanya kejadiannya mirip-mirip aja dengan Singosari Mojopahit. Karena itu kelompok elit, kelompok berpendidikan, kelompok yang aksesibel terhadap sumber daya zaman gitu ya, sumber sejarah. Yang ya kalau dulu mungkin Ken Arok diberontak oleh Anusapati gitu ya. Kalau sekarang itu sesama orang Singosari sama orang Jawa Timur. Kalau sekarang kalau 45 itu adalah ini ada kelompok luar negeri, kelompok asing kok menguasai sumber daya kita. Sekarang harus kita kuasai melalui bangsa kita. Jadi sebenarnya itu kan tetap pertarungan elit saja ya. Pertanyaan Haryanto itu sebenarnya dalam khasanah gerakan selalu peran
kelas menengah itu menjadi sangat penting. Menengah. Nah, yang disebut kelas menengah ini adalah kelas yang mencoba untuk memiliki visi melindungi dan meningkatkan kehidupan di kelas bawah sebetulnya. Nah, yang jadi soal dalam perkembangannya ini kelas menengah itu tidak berfungsi sebagai dinamisator atau orang yang menggerakkan untuk perjuangan, malah justru dia punya kepentingan sendiri nah, itu yang jadi soal sebenarnya di situ. Sampai lahir oligarki. Nah, itu yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah bahwa akhirnya ada kesimpulan bahwa di Indonesia kelas menengah itu ngehe apa bukan perannya sebagai kelas menengah, malah dia sebagai bagian yang gini, Mas Toto sama Mas Haryanto ya, saya ingin agak sederhana. Jadi kita mungkin agak shortcut sedikit ya. Jadi perubahan Singosari ke Mojopahit pakai kekerasan, ketegasan fisik. Demikian juga Mojopahit ke Demak, Demak ke Pajang, Pajang ke Mataram, sampai ke Diponegoro nah resolusi jihad sampai 45 itu tidak mungkin Anda capai tanpa kekerasan. 65 juga sangat kekerasan sampai lubang buaya dan seterusnya. 98 agak tidak kekerasan, meskipun tetap tulang punggungnya adalah kekuatan gitu ya. Nah, shortcut saya maksudnya gini, dengan keadaan di mana kelas menengah sekarang ngehek tadi itu, di mana faktor-faktor perubahan itu tidak memenuhi syarat dan seterusnya. Menurut Mas Toto atau Mas Haryanto, untuk keadaan Indonesia yang sekarang kayak gini ini, gerakan sosial atau perubahan yang harus dilakukan itu harus seperti 45 yang keras, 66 yang keras, ataukah bisa ada perubahan-perubahan yang sifatnya lebih nilai, lebih lembut. Jadi bukan mobilisasi tapi sosialisasi misalnya gitu. Ya, nah itu sebenarnya kan kalau sudah ngomong strategi itu kan kalau nilai itu kan salah benar nih. Keyakinan itu akhirnya jadi keyakinan. Menurut saya yang paling benar ini atau keyakinan saya ini. Nah, kalau sudah strategi ini kan sudah hitung-hitungan, sudah menang kalah. Jadi kalkulasi apakah bisa menghindari kekerasan ya itu bisa saja tidak terhindar itu. Karena orang kalau sudah terpojok itu ya pasti akan ada unsur-unsur kekerasan pasti. Nah, kekerasannya seperti apa itu yang bisa. Untuk interupsi sedikit ya, kekerasan yang kita maksudnya bukan hanya soal fisik dan materialistik. Kekerasan itu segala macam yang sifatnya memaksakan. Jadi sekarang ini kita dilarang untuk melakukan kekerasan, padahal tiap hari kita mengalami kekerasan, kan begitu. Tiap hari kita ditekan oleh kekerasan, paksaan-paksaan, pendapat-pendapat subjektif dari penguasa dan seterusnya. Dan kita tidak punya akses sama sekali untuk melakukan hal yang sama. Jadi pertanyaannya saya kembalikan kepada tadi. Jadi untuk Indonesia hari ini itu kita pakai sosialisasi nilai untuk merubah mindset orang dan seterusnya, ataukah kita memakai gerakan sosial yang sifatnya lebih dalam tanda petik keras tadi itu? Kalau saya kok bukan pilihan itu ya, tapi combine ya. Jadi saya ibaratkan gini, ini ada Indonesia ini ada ladang yang secara alamiah tumbuh benih-benih baru dengan kesadaran nilai baru, dengan pemikiran baru gitu. Sementara kalau kita lihat di teori tumbuhan itu dia tidak akan bisa tumbuh maksimal selagi ada pohon besar yang ngayomi gitu. Dia butuh cahaya besar kok untuk tetap tumbuh itu. Maka pilihannya ini tetap tumbuh, tapi bagaimana pohon yang besar ini ditumbangkan. Cuma bagaimana tumbangnya ini nggak ngebiui kan, itu persoalannya. Yang selama ini kan pilihan ketika menumbangkan pohon itu justru pohon besar ini tumbangnya ngebiui tanaman-tanaman baru ini. Jadi bukan sama pilihan. Dengan kabulnya wabal terus dikasih COVID, kita sendiri kemburuan COVID gitu ya. Karena tidak ada bagian penyangga ambruknya pohon ini. Nah, tapi berarti premisnya Mas Haryanto adalah memang harus ditumbangkan. Harus ditumbangkan itu toh. Jadi itu yang saya maksud dengan model apa yang untuk Indonesia sekarang. Nah, itu yang tadi bukan gerakan kalau tidak menumbangkan sesuatu. Iya memang, nah itu yang sudah sampai ke kalkulasi sebetulnya. Kalkulasinya adalah seberapa jauh kita memiliki syarat-syarat itu
Kalau kita nggak memiliki syarat-syarat tadi katakan bagaimana situasi di bawah kita dan sebagainya, ya akan ngembrui tadi yang kita tumbangkan itu yang disebut kalkulasi. Jadi maka sebetulnya pilihan-pilihan, saya setuju dengan Haryanto, nggak bisa kita hanya menggunakan satu strategi atau satu metodologi, karena gerakan selalu diawali dengan cara berpikir. Artinya bahwa gerakan itu atau kelak pada tahap berikutnya adalah melakukan tadi mobilisasi, melakukan pengorganisasian ataupun sosialisasi, itu adalah konsekuensi dari hasil analisis yang kita gunakan. Sehingga pilihannya adalah yang prioritas ini itu menjadi pilihan. Jadi menurut saya yang pertama dilakukan, atau kalau kita melihat apa yang kita lakukan ya di Ma'iyah ya, itu yang selama ini kita lakukan adalah melakukan pengorganisasian pikiran sebetulnya. Nah, yang belum kita lakukan secara padat adalah setelah melakukan pengorganisasian pikiran, strategi berikutnya apa? Nah, itu yang kita sendiri memang sedang mulai mencari-cari ke situ sebetulnya. Pengorganisasian pikiran itu adalah tadi mengupayakan kesadaran bahwa ini ada penjajahan, bahwa ini ada kolonialisasi, bahwa ini ada imperialisme, ada yang nggak benar dan itu sama sekali tidak mudah ternyata. Sebagaimana tadi Mas Toto bercerita bahwa Bung Hatta saja di zaman penjajahan itu susah mengatakan kepada tetangga dan keluarganya bahwa ini ada penjajahan, kita sedang dijajah Belanda. Padahal cetha wela-wela londo duwe senjata ono wonge sak pituruté. Nah, sekarang ini globalisasi adalah satu jenis penjajahan yang dahsyat, nah, itu yang paling yang jauh melebihi COVID dan seterusnya. Tetapi kan bagaimana menjelaskan, pemerintah sendiri kan bangga dengan globalisasi, masalahnya kan begitu. Sudah menjadi bagian itu. Sudah menjadi bagian dari globalisasi dan dia bangga dengan globalisasi. Bahkan sering saya mengatakan kita disebut negara dunia ketiga aja bangga kan begitu. Nah, jadi sekarang kalau kembali ke kerubuan yang ditumbangkan tadi, yang selama ini kalau kita ke Ma'iyah ya, yang dilakukan Ma'iyah adalah bercocok tanam di tempat yang jauh dari pohon besar itu kan begitu. Tapi kan ini tidak menjawab keseluruhan kebun. Nah, diskusi kita ini adalah mencari kemungkinan untuk bisa bisa berpartisipasi menyelesaikan masalah kebun secara keseluruhan nasional itu. Syukur global kan gitu. Nah, jadi mungkin Mas Toto bisa kita mintai ide setelah organisasi berpikir di Ma'iyah itu kira-kira langkah apalagi, fenomena apalagi, model apalagi yang bisa kita terapkan, karena kita sekarang ini masih aja karena kita jauh dari pohon besar itu, jauh dari pohon beringin itu ya. Dan pohon itu bergerak juga ternyata. Tapi ternyata daunnya merambah sampai kemana-mana, dan kalau Ma'iyah menyebarkan disinfektan, ternyata jumlah virusnya jauh lebih banyak daripada yang berasal dari daun-daun pohon besar tadi itu. Saya kira ini ya, kita sepakat bahwa kalau kita ngomong pra kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan itu sebetulnya kata kunci yang menyatukan banyak orang itu kan penjajahan itu, imperialisme itu pun Bung Hatta merasa kesulitan untuk menunjukkan bahwa kita dijajah. Nah, setelah ini saya kira kita bisa melihat bagaimana situasi penjajahan sekarang ini. Saya kira itu, dan pada tahap berikutnya mungkin kita bisa membicarakan dengan potensi yang ada di kita, kira-kira langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan itu. Mas Toto kan dalam tanda petik tidak merekomendasi kalau kita Ma'iyah ini kemudian bergerak menuju pohon besar dan menumbangkannya, karena iso kerubuhan dan tidak bisa menanggung resiko yang lebih multi efeknya itu kan. Jadi kalau dihitung kene melu ngrubuhke kerubuhan mati tidak ikut melihat perubahannya malah gitu loh. Ya, makanya
diskusi kita ini mencoba mencari peluang-peluang, semuanya pasti untuk kebaikan masyarakat dan rakyat ya. Misalnya kita ini Ma'iyah adalah organisasi berpikir, maka mungkin di Ma'iyah akan muncul kesadaran mengenai penjajahan globalisasi, mengenai kapitalisme, mengenai segala macam. Tapi kan kita harus punya marja, kita harus punya wacana, kita harus punya contoh-contoh dalam sejarah. Jadi misalnya yang dilakukan sekarang kita ke agama ya. Sebenarnya agama itu kalau tidak dari Allah ya tidak bisa hidup, karena Allah satu-satunya yang berhak melakukan kekerasan. Jadi misalnya memaksa orang sholat 5 waktu sehari, memaksa orang untuk puasa Ramadan, memaksa orang untuk ini itu kan kalau antar manusia kan pemaksaan. Tapi di lain pihak, kalau Allah tidak menentukan 5 kali sehari, kan kita juga bermusyawarah kan nggak akan selesai juga. Kita akan berperang karena menentukan bagaimana beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang kan tidak ada Nabi toh. Tapi kan kita belum maksimal sebagai rakyat maupun sebagai umat, belum maksimal untuk belajar kepada kasus-kasus misalnya Muhammad ya, Rasulullah SAW ya. Jadi misalnya sekarang ke Madinah, karena Mas Atoto ini termasuk pembelajar Madinah yang luar biasa. Orang Madinah yang di Indonesia. Ya, orang Madinah di Indonesia. Orang Indonesia yang lahir di Madinah. Yang gennya Madinah. Jadi perubahan dari Mekah ke Madinah. Kalau Mekah itu kan urusannya nilai dari akidah sampai akhlak. Tapi kalau Madinah adalah sudah kebudayaan, strategi sosial, sudah tata kota, dan sudah pertanian, sudah segala macam. Nah, masalahnya adalah satu, umat Islam tidak merasa penting atau perlu belajar kepada Madinah. Jangankan belajar kepada struktur dan sistem kemasyarakatan Madinah, baca piagam Madinah aja malas kan gitu. Nomor dua adalah bahwa pasca Madinah kemudian ada Fathu Makkah. Itu Rasulullah tidak ditugasi Allah untuk menomorsatukan tata sosial, tapi untuk menomorsatukan tata akhlak umat manusia kan gitu. Jadi dari para perawi, para penerus Rasulullah, para khulafaur rasyidin juga tidak mencoba mentransformasi nilai-nilai akhlak. Kan nilai akhlak kan tidak hanya manusia, kan sebuah gerakan kan juga terikat akhlak. Revolusi ada akhlaknya, evolusi ada akhlaknya. Jadi sebenarnya liutamima makarimal akhlak itu sebenarnya tidak terbatas pada akhlak per orang atau per manusia. Sesungguhnya setiap gerakan, setiap perubahan sosial itu diikat atau justru diberi inspirasi oleh akhlakul karimah. Sebab ketidakadilan adalah pelanggaran akhlak yang luar biasa kalau kita kembali ke awal. Nah, oleh karena itu kita ingin Mas Toto memberi membukakan pintu. Nah, berarti Ma'iyah ini setelah menjadi organisasi berpikir dan menghasilkan pengetahuan mengenai penjajahan, ketidakadilan. Udah Mekah lah. Ya, artinya kita ini orang Mekah, Ma'iyah itu orang Mekah, tetapi mencari inspirasi dari Madinah. Karena Rasulullah sendiri tidak kemudian memadinahkan Mekah, gitu. Tapi kan kita bisa belajar kepada kemadinahannya Rasulullah di Madinah, di dalam masyarakat yang dibangun beliau. Nah, menurut Mas Toto sekarang Ma'iyah kira-kira harus melakukan tidak hanya sosialisasi, tapi mungkin andaikan kita mengandaikan mobilisasi di Ma'iyah itu sampai sebatas apa dan kira-kira modelnya bagaimana Mas Toto? Jadi kalau pengorganisasian pikiran atau itu bisa disebut juga sosialisasi pikiran ya, itu kan sudah kita lakukan sekian lama, sudah cukup panjang sebetulnya. Dan pengorganisasian pikiran itu harus melahirkan kesimpulannya tadi, ini kita tidak bisa cara lain kecuali harus melakukan A, B, C, D. Jadi sudah masuk ke strategi. Jadi menurut saya pada tahap berikutnya kita harus sudah masuk pada pola-pola ketidakadilan tadi yang harus agak konkret gitulah. Pola-pola responsif terhadap ketidakadilan. Nah, saya kira kalau kita mau ngomong kelas, bisa saja sebetulnya simpul kita itu adalah kelas menengah yang memang punya orientasi untuk melakukan
dalam tanda kutip ini supaya agak jelas ya, bahwa memang dia memiliki fungsi untuk melakukan pembebasan sebetulnya. Pembebasan di lingkungannya, melakukan Islam, penyelamatan gitu loh. Nah, satu pamungkas ya, kan ada teori sosial yang namanya bottom up dan top down. Nah, Mas Toto mengatakan bahwa simbol-simbol kita di seluruh Indonesia dan di mana-mana itu adalah semacam kelas menengah yang merupakan mesin berpikir untuk menyadarkan kita semua terhadap ketidakadilan, kapitalisme, globalisasi. Kalau pakai bahasanya Cak Nun ya klaster, sebenarnya itu klaster ya. Nah, kaum. Sekarang Mas Toto, kalau pakai top down kan kita memobilisasi semua jamaahnya dengan simbol-simbolnya untuk satu cara berpikir tertentu dengan ujung dan goal tertentu. Kita memilih top down ataukah biarkan ini bottom up-nya berlangsung? Jadi misalnya gini, ada simbol yang ngurusin desanya, ngurusin kecamatannya sampai kabupatennya, sehingga di antara mereka kemudian menjadi bupati, misalnya apa gitu ya. Ya, itu apa-apa atau enggak apa-apa? Kalau menurut saya gini, yang tahap berikutnya ini setelah terutama Cak Nun yang sudah secara tertib melakukan ini cukup panjang, pada tahap berikutnya sudah diperlukan kalau pakai bahasa sekarang adalah harus mulai ada SOP untuk simpul. Tentu saja bukan seperti perintah ya, tetapi peringatan, keniscayaan, fatwa ya. Kayak semacam fatwa, sebetulnya fatwa. Oke, pada tahap ini harus melakukan apa sih? Kira-kira pada tahap berikutnya kita mungkin akan membicarakan langkah-langkah apa berikutnya. Jadi pamungkas kita adalah bahwa kita tidak akan melakukan top down, mobilisasi nasional melalui cara berpikir Ma'iyah sebagus apapun, tapi kita menumbuhkan bottom up dari bawah dengan segala resikonya dan kemungkinannya kan gitu. Jadi pilihannya tetap itu. Mungkin bukan SOP ya. Jadi menurut saya karena bagaimanapun wong Ma'iyah ki butuh petunjuk saka Mbah Nun. Nah, itu yang saya sedang pikirkan itu. Jadi menurut saya pada langkah berikutnya adalah kita mencoba memikirkan apa sih strategi yang paling tepat untuk mengakumulasi dari apa yang selama ini sudah kita lakukan. Itu satu. Yang kedua, bentuk-bentuk apa perannya Mbah Nun, kaitannya bahwa tetap saja bahwa kita punya tradisi jamaah itu mendengarkan apa yang petunjuk dari Mbah Nun. Ingat ya, ketika pandemi atau kemarin Cak Nun nulis sampai akhirnya jadi satu buku, itu kan petunjuk, itu semua menjadi petunjuk pemikirannya jamaah. Nah, sekarang yang diperlukan adalah petunjuk bagaimana jamaah melangkah. Kira-kira itu kalau dari saya. Ya. Justru akhir dari diskusi kita episode ini adalah pertanyaan tentang setelah mengorganisir pikiran dan pengetahuan dan ilmu dan seterusnya, besok kita melangkah apa? Nah, kita akan masuk ke episode berikutnya. Besok kita akan melangkah apa, Ma'iyah ini yang gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.